Salam sejahtera Ibu Bapak dan Saudara-saudari dimanapun berada, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai kami dan juga para pendengar ketika firman-Mu ini diberitakan. Biarlah kiranya roh iman yang daripada Tuhan ada pada kami semuanya, sehingga kami beroleh pengertian untuk mengimani dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31, saya bacakan untuk kita demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini, saya mau memberitakan secara khusus mengenai nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Betapa pentingnya untuk mendapatkan satu kekuatan baru. Ternyata dalam firman Tuhan ini, hari ini sangat istimewa. Kita harus menantikan Tuhan. Bagaimana menantikan Tuhan? Tentu ini butuh pengertian dan juga pendalaman hati yang terbuka tentang kekuasaan Tuhan, tentang eksistensinya Tuhan, tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang Israel pada waktu Nats ini diberitakan berada di pembuangan di Babel. Mereka orang yang dibuang, orang yang lemas, orang yang lemah, orang yang letih, orang yang mengalami kesedihan dan berbagai penderitaan. Sedangkan penindas mereka begitu kuat. Mereka tidak mempunyai kebebasan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri karena ada penjajah bagi mereka, ada penindas bagi mereka, yaitu kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dalam situasi seperti itu, seolah-olah orang Israel berpikir, umat Tuhan berpikir, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan seperti tersembunyi, nggak menolong kami yang lagi mengalami kesusahan, lagi mengalami penderitaan? Dalam situasi yang sedemikian, Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan itu dan menyatakan, secara khusus bagian ayat yang terakhir ini dalam pasal ini, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi, kita harus menantikan Tuhan. Umat Tuhan harus menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi penyelamat. Seperti gembala yang akan memberi kecukupan makanan dan minuman kepada mereka, yang akan melindungi mereka, yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan adalah sangat penting. Berarti ada kepastian bahwa Tuhan akan datang. Yang dinanti itu akan datang. Tuhan yang Maha Kuasa akan datang untuk pelindung dan penolong bagi umatnya. Oleh sebab itu umatnya harus bisa sesungguhnya melekat kepada Dia. Pandangannya harus melekat kepadanya dalam iman. Harus mengenal Dia, mendengar Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia. Orang Israel pada waktu itu memang dalam kondisi tertekan di pembuangan. Seolah-olah gambaran mereka seperti jiwa pemazmur ini mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam hatiku, di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Berharap kepada Allah. Berharap adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita juga. Tuhan Allah hadir sepanjang sejarah, bahkan untuk masa depan pun. Berharap dan menantikan Tuhan adalah sangat penting bagi kita, supaya kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan itu akan menyegarkan mereka yang sedang mengalami kelelahan. Kekuatan yang daripada Tuhan itu akan menguatkan mereka supaya tidak berputus asa. Orang-orang yang dalam
pencobaan, dalam pengujian, dalam penderitaan. Akan diberikan ketahanan agar tidak putus asa, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ini adalah sebuah ungkapan Ibrani juga yang berarti ia tidak akan kehilangan kesabaran. Oleh karena penderitaan atau karena cobaan dalam hidup ini, tidak kehilangan kesabaran. Berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kemudian, kekuatan baru itu akan memampukan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan. Seperti Raja Wali yang terbang naik ke langit. Dia kuat, dia lincah, dia tangkas. Dia akan naik semakin tinggi, semakin tinggi. Seperti itulah kekuatan orang yang menantikan Tuhan. Dan berikutnya, bahwa orang yang menantikan Tuhan akan sanggup untuk berlari secara rohani, secara iman, tanpa merasa lelah. Terus berjalan tanpa merasa letih. Karena Tuhan Allah memberikan janji bahwa orang-orang yang mengandalkan Dia, orang yang mengenal Dia, orang yang menaati Dia akan memberikan kemampuan untuk menopang berbagai beban kehidupan ini. Secara khusus Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika pandemi COVID-19 masih terus kita alami saat ini, ada kesusahan baru, ada pergumulan baru, ada kegoncangan baru dalam situasi ini. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan hadir? Mungkin itu menjadi pergumulan umat Tuhan dalam situasi seperti ini. Melalui pemberitaan Tuhan, melalui firman-Nya pada saat ini, disampaikan kepada kita bahwa nantikanlah Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat pertolongan dan perlindungan yang luar biasa. Apalagi ketika di bulan-bulan ke depan ini mungkin ada situasi hidup yang akan berubah lagi. Ada rencana-rencana lagi, pemerintah mengatakan akan ada new normal, ada kenormalan hidup baru. Kenormalan hidup baru ini tentu akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita tata kembali dengan teratur supaya kita bisa berdampingan dengan situasi COVID-19 ini maupun dampak-dampaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nantikanlah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dimanapun berada. Biarlah hatimu, imanmu tetap teguh kepada Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan kepada imanmu, kepada rohanimu, dan akan membantumu secara bijaksana untuk mengatur fisikmu, untuk mengatur hidupmu. Sehingga kita bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi ini akibat daripada COVID-19 maupun juga dampak-dampaknya ke depan. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan ini akan menguatkan kita. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai zaman akhir pun Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah ditaburkan, biarlah kiranya roh Tuhan berkenan bekerja di setiap telinga dan hati yang mendengar, sehingga firman-Mu ini bisa berbuah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.